Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Judulnya menimang kebahagiaan. Bila skala prioritas dalam pencapaian tujuan-tujuan hidupmu terfokus untuk menggapai kebahagiaan, bila skala prioritas dalam pencapaian tujuan-tujuan hidupmu terfokus untuk menggapai kebahagiaan, maka sejak itu larimu semakin kencang dan loncatanmu semakin panjang. Setiap pagi engkau bangun dari tidur dengan melompat dan bergegas cepat. Tetapi pertama kali harus engkau sadari, bahagia tidak bisa sendirian. Harus bersama-sama dengan kawan-kawan. Harus bersama kawan-kawan. Karena setiap ada orang yang menderita di sampingmu pasti akan mengacaukan kebahagiaanmu. Jika engkau tetap merasa bahagia saat melihat orang lain menderita, itu berarti kebahagiaanmu palsu. Jika engkau tetap merasa bahagia saat melihat orang lain menderita, itu berarti kebahagiaanmu palsu. Bila engkau merasa bahagia ketika dapat membahagiakan orang lain, itulah bahagia yang sejati. Tetapi jika engkau merasa bahagia saat melihat orang lain menderita, segera jangan berlama-lama masuk bengkel karena ada kerusakan mekanik. Ketika engkau diuji mendengar berita sumbang tentang seseorang, lalu engkau simpan dalam laci hatimu sebagai dokumen pribadi, tidak disebarluaskan kepada siapapun karena engkau khawatir merusak kebahagiaan orang lain, maka engkau akan mendapatkan 3 kado dari Tuhanmu. Pertama, peningkatan kualitas kebahagiaanmu. Kedua, keburukanmu terlepas dari pengintaian. Dan ketiga, dosa-dosamu nanti ketika engkau pulang kampung akan diabaikan dan disembunyikan. Silakan engkau menimang kebahagiaanmu, tetapi hanya untuk sementara, karena engkau dicipta bukan untuk selamanya. Kalau engkau ingin abadi, maka berbuatlah kebaikan-kebaikan kepada sesama, tanpa pandang bulu, tanpa pilih kasih. Yang penting sejenis dengan dirimu sebagai manusia. Nanti setelah engkau pensiun, namamu akan abadi dikenang sepanjang zaman. Bersihkan hatimu
dan sucikan pikiranmu, supaya jangan ada noda yang tertinggal di belakangmu setelah engkau pulang. Juga sikatlah gigimu dan bersihkan mulutmu, supaya mulutmu tidak menebar virus. Juga sikatlah gigimu yang bersih, supaya mulutmu tidak menebar virus ketika engkau berkhotbah di depan jamaahmu. Pertengkaran di antara mereka adalah disebabkan virus-virus yang berhamburan keluar dari mulutmu itu. Sterilisasi udara harus segera dilakukan. Sterilisasi udara harus segera dilakukan dengan cara saling hormat, saling sanjung, dan saling menghargai, termasuk bercerita tentang kebaikan-kebaikan yang dilakukan oleh teman-teman. Tapi sebaliknya, ketika saling menggunjing, saling menuduh, dan saling menyalahkan antara yang satu dengan yang lain, maka suhu udara semakin memanas, suasana semakin tidak nyaman, dan virus-virus semakin berkembang cepat, dan lalu di akhirnya kita semua jatuh sakit. Lalu di penghujungnya kita tidak menimang kebahagiaan, tapi menimang penderitaan. Sejak sekarang sudah tidak usah lagi banyak bercerita tentang dirimu sendiri. Sejak sekarang sudah tidak usah lagi banyak bercerita tentang dirimu sendiri. Lebih baik sering bertanya tentang keadaan orang lain. Orang yang banyak bercerita tentang dirinya biasanya keluar dari mulut pabrik kebohongan. Orang yang banyak bercerita tentang dirinya biasanya keluar dari mulut pabrik kebohongan. Lalu tingkatkan kualitas komunikasimu dengan kawan-kawan. Apabila ada orang datang, jangan bertanya ada apa, tetapi tanyakan apa yang dapat saya bantu. Boleh bertanya kepada tamu kapan datang, tapi jangan bertanya kapan pulang. Mendengar orang boleh saja, menegur orang boleh saja, tetapi dengan baik dan santun. Jangan langsung mengatakan sambil tolak pinggang, kamu biadab, kamu kurang ajar, kamu anjing. Biasanya orang yang mulutnya banyak mengeluarkan binatang, di dalam hatinya ada kebun binatang. Jangan pernah mengklaim dapat mandat dari Tuhan untuk menyampaikan kebenaran. Jangan pernah mengklaim dapat mandat dari Tuhan untuk menyampaikan kebenaran, apalagi disampaikan tidak menggunakan etika dan sopan santun.
apalagi setelah diteliti itu sebenarnya hanya sekadar pendapat. Apabila hidupmu selalu dalam pertengkaran yang tidak berujung, lalu kemana engkau selundupkan kebahagiaanmu itu? Salah satu rumus kebahagiaan adalah kedamaian di dalam hati dan kerukunan dengan orang-orang yang ada di sekitarmu. Salah satu rumus kebahagiaan adalah kedamaian di dalam hati dan kerukunan dengan orang-orang yang ada di sekitarmu. 1001 jenis virus yang dapat menggerogoti kebahagiaan terlalu banyak dalam daftar patologi berbagai jenis virus. Tetapi yang penting, virus yang menggerogoti kedamaian itu, kedamaian di dalam hati adalah kegelisahan. Virus yang menggerogoti kedamaian di dalam hati adalah kegelisahan sebagai jelmaan dari akibat hilangnya keimanan. Dan kedua, virus yang menggerogoti kerukunan dengan orang-orang yang ada di sekitar. Kedua, virus yang menggerogoti kerukunan dengan orang-orang yang ada di sekitar adalah merasa dirinya paling benar sendiri sebagai jelmaan dari akibat munculnya kesombongan. Yang dipersoalkan bukan kebenarannya, tetapi kemasannya berupa sopan santun dan etika. Kebenaran juga bukan hanya perkataan tetapi juga perbuatan. Makanya silahkan berbuat yang benar, nanti juga orang lain akan suka. Lebih dari itu akan menjadi percontohan yang dikagumi orang banyak. Masyarakat di sekitar kita sebenarnya tidak terlalu sangat membutuhkan nasihat-nasihat. Masyarakat di sekitar kita sebenarnya tidak terlalu sangat membutuhkan nasihat-nasihat. Sebab sudah ada norma-norma yang telah disepakati bersama. Yang sangat dibutuhkan oleh mereka sesungguhnya adalah ada orang yang bersedia mendengarkan keluhan-keluhan mereka. Jadilah pendengar yang budiman. Dengarkan saja apapun keluhan mereka. Harus berbesar hati ketika keluhan mereka benar, terimalah dengan baik, sekalipun engkau harus merubah pikiranmu sendiri, sekalipun harus merevisi sikapmu sendiri. Ketika engkau tidak mampu merubah pikiranmu sendiri, bagaimana engkau dapat melakukan perubahan di dunia ini? Di samping itu ada sedikit tambahan, yaitu belajar memperbaiki gaya bicara dan gerak tubuhmu, karena itu cerminan dari kepribadianmu. Belajar memperbaiki gaya bicara dan gerak tubuhmu
karena itu cerminan dari kepribadianmu. Lalu jangan menuntut apapun dari mereka. Yang penting lakukan perubahan dalam dirimu sampai orang lain menilai dirimu berkelayakan mendapatkan penghormatan. Setelah itu baru mereka mau melakukan apa yang mau. Setelah itu baru mereka mau melakukan apa yang engkau mau. Dengan tenang, dengan senang dan sukarela. Karena engkau telah mempunyai kepribadian yang berkelayakan. Tidak mungkin engkau menimang-nimang kebahagiaanmu dengan cara berharap orang lain berbuat baik kepadamu, dengan cara menunggu bantuan dari teman dan kawan, tapi dengan keputusan yang jelas dan pasti. Keputusan itu hanya engkau sendiri yang dapat menentukan. Kalau mereka sudah menyatakan simpatik kepadamu dan memberikan kepercayaan sepenuhnya kepadamu, maka jangan sekali-kali engkau mengkhianati mereka sedikit pun. Karena engkau mungkin belum merasakan sendiri betapa sakitnya orang yang dikhianati. Aku tidak menduga di dunia ini tidak ada pengkhianatan. Aku tidak menduga di dunia ini tidak ada pengkhianatan. Tetapi yang paling parah adalah ketika ada pengkhianatan yang diberikan toleransi. Aku tidak menduga di dunia ini tidak ada pengkhianatan, tetapi yang paling parah adalah ketika ada pengkhianatan yang diberikan toleransi. Pengkhianatan bukan kesalahan atau kekeliruan. Kesalahan dapat ditolerir. Kekeliruan dapat dimaafkan. Engkau juga bisa berbuat salah dan wajar ketika engkau bersalah. Selagi engkau masih bersalah berarti engkau masih sebagai manusia. Tetapi ketika engkau mampu memaafkan kesalahan orang lain berarti hatimu sangat mulia. Ketika engkau sanggup memaafkan kesalahan orang lain berarti hatimu sangat mulia dan sangat mulia. Pengkhianatan bukan kesalahan dan kekeliruan, karena kesalahan dapat ditolerir, kekeliruan dapat dimaafkan. Engkau juga bisa berbuat salah dan wajar ketika engkau bersalah. Selagi engkau masih bersalah berarti engkau masih sebagai manusia. Tetapi ketika engkau mampu memaafkan kesalahan orang lain berarti hatimu sangat mulia. Hati yang mulia seperti itu, yang mampu memaafkan kesalahan orang lain, disitulah tempat yang paling layak untuk berseminya suatu kebahagiaan. Orang yang hatinya bahagia lebih memilih diam daripada banyak berbicara. Orang yang hatinya bahagia lebih memilih diam daripada banyak berbicara.
Ketika ada orang yang membicarakan kebahagiaannya, patut dicurigai, jangan-jangan itu adalah orang yang berpura-pura bahagia. Berbicara lebih cenderung disebut sebagai profesi. Orang yang pandai berbicara selalu diperlukan dalam berbagai kesempatan. Tetapi sesungguhnya berdiam lebih sulit dari berbicara. Hampir semua orang belajar ingin menjadi pembicara yang bagus. Hampir semua orang belajar ingin menjadi pembicara yang bagus. Tetapi jarang yang belajar menjadi pendengar yang budiman. Ternyata belajar berbicara lebih mudah dari belajar diam. Hanya beberapa tahun saja anak manusia belajar bisa berbicara. Hanya beberapa tahun saja anak manusia belajar bisa berbicara, tetapi belajar untuk diam memerlukan waktu berpuluh-puluh tahun. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.